Selamat pagi pemirsa, Anda sedang menyaksikan berita di Jurnal TV. Pelanggaran hukum lalu lintas di kalangan pengendara di Kota Kendari masih menjadi permasalahan yang memprihatinkan. Dalam beberapa minggu terakhir, kasus pelanggaran terlihat meningkat di sejumlah ruas jalan. Tidak hanya dilakukan oleh kalangan muda, berbagai usia terpantau melanggar aturan seperti menerobos lampu merah, membonceng lebih dari 2 orang, tidak menggunakan helm, hingga salah menggunakan lampu sen. Kesadaran berkendara yang aman dan sesuai aturan lalu lintas masih menjadi tantangan besar, dari pelanggaran kecil hingga yang membahayakan. Semuanya masih sering kita temui di jalan raya. Meski aparat telah berupaya melakukan penerbitan dan edukasi, angka pelanggaran tetap tinggi. Lalu, bagaimana aturan hukum mengatur pelanggaran-pelanggaran tersebut? Dan sejauh mana kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan berkendara? Tim kami menelusuri langsung ke lapangan dan berbincang dengan pihak kepolisian untuk mengetahui lebih dalam. Berikut laporan selengkapnya. Saat ini saya berada di perempatan MTQ, lebih tepatnya di Jalan Abu Nawas, di depan pos polisi Kota Kendari, di mana kita masih sering menyaksikan pengendara abai terhadap peraturan lalu lintas, seperti menerobos lampu merah, tidak menggunakan helm, serta salah mengaktifkan lampu sen saat berbelok. Perilaku ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga membahayakan keselamatan. Pelanggaran lalu lintas menjadi persoalan yang terus berulang. Dari pelajar hingga orang dewasa, masih banyak yang belum memahami bahwa setiap pelanggaran memiliki konsekuensi hukum. Masyarakat kerap mengabaikan aturan dasar keselamatan, padahal semua telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai jenis pelanggaran yang terjadi serta upaya penegakan hukum yang dilakukan, tim Jurnal TV akan melakukan wawancara kepada pihak kepolisian. Pak, jenis pelanggaran apa saja untuk pengendara di Kendari sini? Kalau untuk di wilayah hukum kami, khususnya Polresta Kendari, berarti Kota Kendari itu bisa kita lihat di jalan banyak pelanggaran, macam-macam pelanggaran toh berdasarkan pasal-pasalnya. Kalau yang sering kita temui itu tidak menggunakan helm, menggunakan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis, toh? Contohnya knalpot brong, dan masih banyak yang lain yang bisa kita lihat sendiri toh. Apakah ada data di tahun 2024 kemarin mengenai pelanggaran lalu lintas? Untuk data secara tepatnya pasti ada, kami punya data, tapi untuk menyebutkan berbagai berapa saja pelanggaran ini dan itu bisa kita minta datanya di Baur Tilang. Oh, di mana? Di Baur Tilang. Semua data pengulangan tilang semua didatakan di Baur Tilang toh. Dari kita sendiri itu upaya kepolisian untuk meningkatkan kesadaran masyarakat itu seperti apa? Kalau kita bicara pelanggaran kan tidak jauh dari penegakan hukum, karena itu pelanggaran kan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Upaya kami sebagai kepolisian yang diembankan tugas dalam hal ini melaksanakan penegakan hukum soal pelanggaran lalu lintas itu sudah banyak. Contoh yang sering kita dengar itu tilang, tindakan langsung toh. Tindakan langsung. Dalam tilang itu ada denda yang harus dibayarkan pada negara dalam hal ini
dititipkan ke pengadilan atau kejaksaan. Nah, dendanya macam-macam juga. Nah, bagi saya denda tilang sendiri ini lumayan besar lah nominalnya. Nah, itu salah satu upaya kami yang kami lakukan untuk saat ini. Selain teguran, kami juga melaksanakan himbauan. Nah, kami di Lantas ada unit Dikmas, pendidikan masyarakat kan. Nah, jadi ada beberapa kegiatan kami ke sekolah-sekolah, ke lingkungan-lingkungan masyarakat, ke organisasi untuk melaksanakan himbauan. Jadi selain ada upaya tilang, teguran, kami juga melaksanakan himbauan. Oh, berarti untuk datanya itu tidak bisa disebutkan, Pak? Iya, untuk data itu secara tepatnya, karena kalau bicara data kita tidak bisa asal-asalan kan. Iya. Nah, saya takut salah juga, jadi alangkah baiknya kalau kita misalnya minta data silakan ke Polresta Kendari. Nah, mungkin bisa saya arahkan ke Baur Tilang. Oke, itu saja, Pak. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat sebagai pengguna jalan? Tim Jurnal TV mewawancarai sejumlah warga terkait fenomena pelanggaran lalu lintas ini. Kita dengan siapa? Dengan Dandi. Oh, Kak Dandi. Kita pernah menerobos lampu merah? Kalau dengan saya sendiri mau dibilang pernah. Menurut kita itu kenapa banyak orang yang suka melanggar? Ya mungkin karena waktu toh, kejar waktu, atau mungkin ya enggak tahu mereka bagaimana toh pikirannya. Kurang tahu juga saya. Kalau saya kadang menerobos karena waktu. Oh, gitu. Sarannya kita kepada sesama pengguna jalan agar lebih disiplin itu apa? Ya saran saya mengikuti peraturan lalu lintas saja, karena kalau terjadi kecelakaan kan diri kita sendiri yang rugi, bahkan orang lain. Itu saja. Ya itu saja dari saya sih. Harap hati-hatilah. Makasih, Kak. Lampu lalu lintas bukan hiasan kota. Fungsinya sangat vital untuk mengatur alur kendaraan dan melindungi keselamatan pengguna jalan. Satu keputusan sembrono untuk menerobos bisa berdampak besar pada nyawa orang lain. Sebagai pengendara, penting memahami fungsi isyarat lalu lintas. Helm bukan hanya pelengkap, tapi pelindung kepala dari benturan. Lampu sen digunakan untuk memberi sinyal arah belok, bukan sekedar formalitas. Pelanggaran kecil seperti ini bisa berakibat besar. Kurangnya kesadaran hukum dan disiplin berkendara masih menjadi tantangan besar di jalanan kota Kendari. Kepatuhan terhadap aturan lalu lintas bukan hanya sekedar kewajiban hukum, tetapi juga keselamatan nyawa. Dari Kendari, Helgi Hamsa melaporkan untuk Jurnal TV. Pemirsa, patuh terhadap aturan lalu lintas bukan sekedar kewajiban hukum, melainkan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri dan orang lain. Setiap tindakan sekecil apapun seperti tidak memakai helm atau salah memberi isyarat saat berbelok dapat berdampak besar di jalan raya. Mari kita sadari bahwa menjadi pengendara yang bertanggung jawab berarti menjaga nyawa bukan hanya milik kita, tapi juga milik orang lain yang sama-sama menggunakan jalan. Semoga informasi ini menjadi pengingat bagi kita semua. Saya Alisa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di berita berikutnya hanya di Jurnal TV.